Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang estetika film Eropa. Berbeda dengan video sebelumnya, itu saya membahas tentang estetika film Hollywood. Nah, saya akan membahas tentang estetika film Eropa di video ini, mulai dari ciri khas, pengaruh budaya, dan sejarah, gaya penyutradaraan, tujuan estetika, hingga bagaimana respon penonton terhadap estetika film Eropa. Nah, yang pertama itu ada ciri khas estetika film Eropa. Jadi kita bahas ciri khas film estetika film Eropa dari segi visual, narasi, dan karakter. Yang pertama itu dari segi visual. Estetika film Eropa itu cenderung menggunakan warna yang natural dengan tone dingin. Komposisinya artistik dan sering mengandung makna-makna simbolik. Selain itu, penggunaan kameranya itu biasa statis atau bergerak lambat. Dari segi narasi, alur cerita estetika film Eropa itu tidak selalu linear, terus juga memiliki pacing yang lambat. Konflik yang ditampilkan itu lebih banyak berdasarkan bersifat internal atau batin. Dan juga kebanyakan film Eropa itu punya ending yang terbuka, sehingga para penonton itu diajak untuk menafsirkan ending pada film tersebut. Sedangkan dari segi karakter, film Eropa itu lebih sering menampilkan tokoh antihero, yaitu karakter yang tidak sempurna atau karakter yang lebih manusiawi. Nah, yang kedua itu adalah ada pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Estetika film Eropa itu sangat dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Yang pertama itu dari segi budaya. Film Eropa itu sering mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk bahasa, tradisi, dan kebiasaan lokal. Tema yang sering muncul itu adalah identitas, kebebasan, dan makna kehidupan. Dari sisi sejarah, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, film Eropa itu menjadi lebih realistis dan cenderung gelap, karena banyak film yang mengangkat tema trauma perang, kemiskinan, dan kehidupan pasca konflik. Selain itu, gerakan seperti French New Wave atau Italia Neorealism juga itu sangat mempengaruhi gaya film Eropa, terutama dalam penggunaan set lokasi yang nyata dan penggunaan cerita rakyat kecil. Nilai sosial juga itu sangat kuat, karena film Eropa itu sering digunakan sebagai media kritik terhadap isu-isu seperti kesenjangan sosial, imigrasi, dan diskriminasi. Selanjutnya yang ketiga itu dari segi penyutradaraan dan teknik film. Film Eropa itu sangat menonjolkan konsep auteur atau auteurism, yaitu sutradara memiliki gaya khas dan kebebasan artistik dalam film yang ditayangkan. Cerita yang diangkat biasanya bersifat personal dan filosofis. Dalam teknik editing, sering digunakan jump cut dan long take dengan tempo yang cenderung lambat. Untuk musik dan suara, estetika film Eropa itu cenderung menggunakan musik yang minim dan lebih banyak menggunakan suara-suara alami agar terasa lebih realistis. Sedangkan dari sisi mise en scene-nya, estetika film Eropa itu menggunakan lighting yang natural, set lokasi yang nyata, serta kostum yang realistis untuk memperkuat kesan kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu ada tujuan estetika film Eropa. Tujuan utama estetika film Eropa itu adalah realisme, yaitu menampilkan kehidupan secara jujur tanpa polesan atau dibuat-buat. Selain itu, estetika film Eropa juga itu digunakan sebagai kritik sosial untuk menyampaikan isu-isu masyarakat. Ada juga unsur eksplorasi filosofis, di mana film mengajak
penonton untuk merenungkan makna kehidupan dan eksistensi manusia. Dan yang terakhir adalah auteurism, yaitu sebagai bentuk ekspresi pribadi dari sutradara sebagai seniman dalam film tersebut. Dan yang terakhir itu kita bahas respon penonton terhadap film Eropa. Untuk respon penonton lokal di Eropa, umumnya lebih mudah memahami film karena mereka lebih familiar dengan konteks budaya dan sejarahnya. Mereka juga lebih terbiasa dengan film yang alurnya lebih lambat dan realistis. Sedangkan untuk reaksi penonton global, itu mereka sering mengapresiasi film Eropa karena nilai-nilai artistiknya yang tinggi, terutama di festival film internasional, dan sangat disukai oleh para pecinta film art house. Film art house sendiri itu adalah film independen yang mengutamakan ekspresi artistik, estetika, dan tema serius atau eksperimental di atas keuntungan komersial. Namun, bagi sebagian penonton umum, film Eropa itu terasa lebih berat dan kurang menghibur. Untuk pemahaman lintas budaya, tema yang universal seperti percintaan, kekeluargaan, itu tetap mudah dipahami. Tapi di beberapa film membutuhkan pemahaman konteks budaya tertentu. Jadi, kesimpulannya, estetika film Eropa itu lebih menekankan pada realisme, kedalaman makna, dan ekspresi artistik dibandingkan hiburan semata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.